Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat yang pertama menjumlahkan dua bilangan pecahan yang sama penyebutnya. Kedua, menjumlahkan dua bilangan yang berbeda penyebutnya. Ketiga, mengurangkan dua bilangan pecahan yang sama penyebutnya. Keempat, mengurangkan dua bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan pecahan. Yang keenam, itu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan bilangan pecahan. Oke, kita lanjut. Kita mulai dengan kegiatan pembelajaran. Itu perhatikan contoh satu ini. Lana mempunyai 2/3 bagian kue. Elsa memiliki 1/3 bagian kue. Jika bagian kue Lana dan Elsa digabungkan, berapakah jumlah keseluruhan? Alternatif penyelesaiannya, kita lihat bahwa Lana mempunyai 2/3 bagian, Elsa memiliki 1/3 bagian. Baik bagian Lana dengan Elsa itu memiliki penyebut yang sama, yaitu penyebutnya adalah sama-sama 3. Sedangkan pembilangnya yaitu untuk 2/3 yaitu 2, untuk yang 1/3 itu adalah 1. Kita alternatif penyelesaiannya 2/3 tambah 1/3. Jadi kita tuliskan pecahannya saja. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 1/3 ya. Jadi yang dijumlahkan adalah pembilangnya atau yang di atasnya itu, tetapi penyebutnya tidak ikut dijumlahkan ya. Ya, karena sama sudah penyebutnya kita tulis per 3, sehingga 2 tambah 1/3 sehingga menjadi 3/3. 3/3 itu adalah 1 ya. Kalian perlu perhatikan bahwa 3 bagian dari 3 bagian itu tidak terpecah lagi, yaitu merupakan satu objek atau benda. Kita lanjutkan yang contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua ini yaitu untuk penjumlahan pecahan yang tentunya berbeda penyebutnya ya. Dimana yang pertama itu yaitu 1/4, yang kedua itu 2/3, dimana penyebutnya berbeda yaitu 4 dengan 3. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Itu ibu membagikan kue ulang tahun kepada kedua anaknya. Anak pertama mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan anak yang kedua mendapatkan 2/3 bagian. Nah, pertanyaan, berapakah sisa kue setelah dibagikan ya. Kita lihat di sini ya. Selain ada penjumlahan juga ada pengurangan artinya sini. Alternatif penyelesaian yaitu dituliskan 1 ini adalah 1 tadi 1 kue ya, 1 kue. Jadi 1 kue utuh ya. Itu kita kurangin dengan yang sudah dibagikan. Berapa yang dibagikan adalah 1/4
dengan 2/3. Nah, di sini kita lihat penjumlahannya 1/4 tambah 2/3 itu berbeda seperti pada pertemuan sebelumnya. Saya sampaikan bahwa kalau yang berbeda jadi kita bisa samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya yaitu 4 dengan 3, yaitu penyebutnya menjadi 12. Kita mencari KPK dari 4 dan 3 ya, yaitu 12 ya di sini. D yang awalnya 1/4 yaitu kita, karena 4 menjadi 12 berarti dari 4 ke 12 itu 3 kalinya. Berarti kalau penyebutnya berubah menjadi 3 kalinya, maka pembilangnya juga yaitu berubah jadi 3 kalinya juga ya, sehingga yang awalnya 1/4 menjadi 3/12. Begitu juga untuk yang 2/3, yaitu karena disamakan penyebutnya 12, jadi perubahan dari 3 ke 12 itu 4 kali lipatnya, maka pembilangnya juga itu menjadi 4 kali lipatnya, sehingga 3 tadi menjadi 12, maka 2 menjadi 8. Kita jumlahkan dulu yang tadi pecahan yang memiliki yang sama, kita cukup jumlahkan yaitu pembilangnya saja, yaitu 3/12 tambah 8/12 yaitu 3 ditambah 8 yaitu 11/12. Sehingga kita dapatkan di sini yaitu 1 dikurang 11/12. Di sini kita akan menggunakan 1 dengan 11/12. Karena di sini yaitu satunya kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 1/1, berarti kita harus merubahnya dengan penyebut yang sama, sehingga menjadi 1 tadi menjadi 12/12, menyamakan dengan 11/12 tadi ya. Jadi 12/12 dikurang 11/12 yaitu 12 kurang 11 yaitu 1, itu 1/12. Jadi sisa kue ibu setelah dibagikan adalah 1/12. Ya, itu ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Kita langsung masuk ke penjumlahan bilangan pecahan, yaitu ke contoh yang ketiga. Ini sudah dalam bentuk bukan soal cerita, tetapi dalam bentuk model matematikanya langsung ya, kalimat matematikanya, yaitu contoh yang ketiga, yaitu tentukan hasil dari 2/3 tambah 1/3 ya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu sebuah benda ya, yaitu berupa pita misalnya seperti itu ya. Kalau 2/3 itu berarti satu pita kita potong menjadi 3 ya. Kemudian dia mendapatkan 2 bagian ya, 2/3. Jadi saya ingatkan kembali bahwa 2/3 itu bukan 2 dibagi 3 ya, tetapi 1 dibagi 3 dan mendapatkan 2 bagian dari 3 tersebut ya. Jadi kita lihat ini 2/3, gambarnya seperti itu ya, satu pita dipotong jadi 3, ambil 2 bagiannya ya, atau arsir 2 bagiannya. Kemudian untuk 1/3 berarti 1 dibagi 3 dan mendapatkan 1 bagian dari 3 tersebut. Kalau kita gabungkan ya 2/3 itu
dengan 1/3, maka gambarnya seperti itu ya, berbeda gambarnya, sehingga dapat kita lihat tadi sekarang penuh pita tersebut, yaitu menjadi 3 bagian dari 3 bagian ya, sehingga 3/3 itu dapat dengan 3 bagian dari 3 bagian, yaitu satu objek atau benda utuh. Jadi pitanya tadi utuh, jadi tidak ada lagi membentuk pecahan lagi ya. Jadi 3/3 itu 3 bagian dari 3 bagian atau satu objek atau benda yang utuh. Kita lanjutkan untuk contoh yang keempat ya. Masih sama, kalau yang tadi yaitu 2/3 dengan 1/3 itu penyebutnya sama-sama dengan 3 ya. Sekarang kita coba yang contoh keempat, masih sama, yaitu penyebutnya juga masih sama-sama 5 ini ya. Artinya satu pita ini dibagi menjadi 5 bagian ya. 4/5 juga sama, satu pita dibagi jadi 5 bagian ya, diambilnya 4 gitu. Jadi 2/5 itu yaitu pita tadi kita potong menjadi 5 bagian dan mendapatkan 2 bagian seperti itu. Sedangkan 4/5 itu kita bagi 5, kita ambil 4 dari 5 tersebut, sehingga kalau kita ya letakkan tadi yang 2/5 itu ke 4/5, di situ kita lihat di 4/5 itu yang kosongnya 1 ya, 1 bagian, sedangkan yang 2/5 itu ada 2 bagian, sehingga kita kalau pindahkan bagian yang di 2/5 itu ya, atau sebaliknya yang di 4/5 kita pindahkan ya, di 4/5 kita pindahkan ke 2/5. Kalau di sini ya, yang 4/5-nya kita pindahkan ke 2/5, yang kosong di 2/5 itu ada 3 ya. Kita lihat 3 bagian yang tidak terisi itu. Sekarang kita isi dengan pejam 4/5. Berarti dari 4 bagian tadi kita isikan ke 2/3 yang kosong itu sebanyak 3 bagian, sehingga dari 3 tadi yang kosong itu tersisa 1 bagian. Dan kalau kita masukkan yang tadi bagian yang 4/5, maka yang 2/5-nya tadi yang kosong tadi jadi utuh seperti kita lihat di situ, yaitu menjadi 5/5. Dan pada 4/5 tadi menyisakan 1 bagian ya. Jadi dapat kita tuliskan, jadi 2/5 dengan 4/5 itu satunya pita utuh yang menyisakan 1 bagian dari 5 tadi, sehingga kita lihat gambarnya itu tadi ya, 2/5 tambah 5/5 atau 1 pita utuh ditambah sisanya 1/5, sehingga kalau kita jumlahkan 5 tambah 1 yaitu 6 itu, atau bisa kita sebut 6/5, atau juga bisa kita sebutkan 1/1/5. 1/1/5 itu artinya 1 pita utuh dan 1/5 tadi, yaitu pecahan 1 ya, 1 bagian dari 5 tadi.
itu. Jadi kalau memang kurang jelas silakan ditanyakan kembali. Contoh yang kelima yaitu kita masih menjumlah pecahan ini. Tetapi di sini yang membedakan dari yang sebelumnya yaitu penyebutnya berbeda ya, yaitu sini tentukan sel dari 2/5 ditambah 1/2. Kita lihat 5 dengan 2 itu berbeda penyebutnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu penyelesaiannya perhatikan pada gambar 2/5 ya, 2/5 semuanya pada tahu yaitu 1. Tadi kita pakai pita ini. Pita tadi kita potong jadi 5, ambil 2 bagian. Sedangkan 1/2 itu 1 pita itu tadi dipotong jadi 2 dan diambil 1 bagian. Sehingga pada gambar terlihat seperti itu ya, bahwa di situ 1/2 itu lebih besar pecahannya daripada 2/5. Oke, sekarang karena tadi berbeda penyebutnya 5 dengan 2 ya, kita syaratnya untuk menjumlahkan pecahan itu harus sama penyebutnya ya, maka kita samakan penyebutnya. Oke, kalau tadi kita langsung cari KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10. Sehingga tadi 2/5 tadi kita jadikan awalnya 2/5 ya. 1 pita dipotong jadi 5, diambil 2, tapi sekarang 1 pita dipotong jadi 10. Karena kita tadi dapat KPK dari 2 dan 5 adalah 10. 4 ya, karena perubahan. Nah tadi kalau 2/5 ya, penyebutnya tadi awalnya 5, berarti dari 5 ke 10 jumlahnya adalah perubahannya adalah 2 kalinya. Sehingga begitu juga dengan pembilangnya, awalnya 2 menjadi 4 karena 2 kalinya juga. Jadi sama perubahannya antara pembilang dan penyebut, berubah sebanyak 2 kali lipatnya. Sedangkan untuk yang 5/10 awalnya tadi 1/2, karena kita rubah menjadi sama penyebutnya itu 10, 1/2. Dari 2 ke 10 itu adalah 5 kali lipatnya, maka 1 juga perubahan 5 kali lipatnya, yaitu dari 1 menjadi 5. Sehingga sama pitanya tadi kita potong menjadi 10 bagian ya, 10 bagian. Kita ambil 4 bagian ya, 4/10, 4 bagian, 1 2 3 4. Sedangkan untuk yang 5/10 itu kita bagi 10 tadi, kita ambil 5 bagian ya. Kalau kita lihat yang 1/2 dengan sama setengahnya yang diambil, cuma potongannya yang dijadikan 10 ya, awalnya tadi 2. Jadi untuk selanjutnya ya, kita lihat yang 4/10 itu masih tersisa kosongnya, ada 1 2 3 4 5 6 ya. Sekarang kita masukkan satu persatu. 5/10 itu berarti ada 5 yang diarsir, kita masukkan ke 4/10 ya. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, di situ. Sehingga yang tadi
4 kita masukkan yang tadi ada 5 ini, 1 tadi yang ini ya, kita pindahkan. Jadi di sini 1 2 3 4 5 itu kita masukkan ke sini ya. 1 2 3 4 5 ya. Yang ini 1 2 3 4 5 itu kita pindahkan ke sini. 1 2 3 4 5, maksudnya di sini 1 2 3 4 5, sehingga tersisa kosongnya adalah 1. Ya, 1 kosongnya. Berarti dari 10 tadi sekarang terisinya 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 begitu ya. Sehingga 4/10 tambah 5/10 9/10, atau tadi 2/5 tambah 1/2 itu adalah 9/10. Oke, jadi 2/5 tambah 1/2 itu kita rubah sama penyebutnya yaitu 10. Pembilangnya jadi 4, yang awalnya 1 jadi 5 ya. Jadi 2/5 tambah 1/2 yaitu 4/10 tambah 5/10 itu 9/10. Kita lanjutkan. Tadi sudah kita belajar tentang penjumlahan pecahan ya. Sekarang kita coba menyelesaikan pengurangan pecahan. Kita lihat di sini, tentukan hasil dari 1/2 dikurang 2/5 ya. Kita aplikasikan pada tadi sama sebuah pita. 1/2 itu satu pita dibagi menjadi 2, kemudian diambil satu bagian, sehingga nilai di situ yaitu kita sebut pecahan 1/2. Kita lanjutkan untuk yang 2/5, pitanya kita potong jadi 5 bagian, kita ambil 2 bagian ya. Jadi kalau kita lihat di situ, jadi cara sayangan sama, kita rubah 1/2 menjadi 5/10, 2/5 jadi 4/10 ya. Karena untuk menjumlahkan dan mengurangi bilang pecahan itu syarat utamanya adalah penyebutnya harus sama ya. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan ya. Kita langsung, tadi awalnya adalah 1/2, 1/2 1 dibagi 2, ambil 2 bagian. Sekarang 1 dibagi 10, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, seperti itu. Sedangkan 4/10 awalnya tadi adalah 2/5, jadi 4/10 betul. Kalau pada sebelumnya kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan. Kita lihat dulu 5/10 itu 2 3 4 5. Jika kurangin berarti kurangi 4/10. Jadi dikurangi 4/10 berarti diambil 4. Berarti kalau kita ambil 4, ini 1 diambil,
2 diambil, ketiga diambil, keempat diambil, maka habis di sini ya. Habis. Sehingga menyisakan yang ini 1. Sehingga kita tuliskan inilah sisanya tadi. Nah, seperti itu. Jadi untuk 5/10 kurang 4/10 ini sisanya ya. Kalau kita lihat ini. Nah, ini 1, 2 kita ambil, 3, 4. Nah, sehingga ini yang tersisa ya. Jadi kita tuliskan karena sisanya 1 dan 10 potong, dipotong 10 menyisakan 1, berarti 1 dari 10. Oke, itu yang kita pelajari hari ini tentang penjumlahan pengurangan bilang pecahan. Tentunya tidak sulit ya kalau kalian memahami dari awal sampai akhir pembelajaran. Silakan kalian kalau belum mengerti lagi diulang ya, bisa saja diulang-ulang, tetapi Pak usahakan di sini jangan mempercepat dan cuma mengambil latihan soal saja ya, karena video pembelajaran ini dibuat untuk membantu kalian untuk memahami materi pelajaran, bukan cuma sekedar mengerjakan latihan soalnya ya. Budayakanlah memperhatikan atau menyimak dari awal pembelajaran sampai akhir sehingga tidak terjadi gagal paham ya. Jadi kalian tontonlah dari awal sampai akhir, tadi berulang-ulang sampai kalian benar paham. Kalau memang belum paham juga bisa langsung ditanyakan ya, masalahnya di mana, kurang pahamnya di mana ya. Jadi setelah selesai mempelajari tadi seperti sampaikan di awal pembelajaran, di mana di situ ada tujuan pembelajaran kita ya. Untuk mengujinya kalian diminta menyelesaikan latihan soal seperti biasa dibuat di folio ya. Bukan cuma latihan saja dibuat, tetapi buat juga rangkuman ya, rangkuman sehingga kamu tidak nanti repot kalau untuk mengulang kembali pembelajarannya ya. Terima kasih sudah menontonnya. Kita lihat ini ada 5 soal yang harus kalian buat ya. Mudah ini ya, tolong dikerjakan dengan sepenuh hati ya. Silakan kerjakan sendiri, tidak minta dikerjakan oleh orang lain ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena pembelajar ini harus kita pelajari sendiri dan kita kerjakan sendiri sehingga memperoleh hasil yang baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Silakan kalian pelajari, catat, buat rangkuman dan kerjakan di folio. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.